Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Pilihan Salangan. Saya dari kelas 5 TI 1 dengan NIM 230409. Baiklah, di sini saya akan membahas mata kuliah Artificial Intelligence, materi mengenai SAW. Baiklah, apa itu SAW? SAW atau Simple Additive Weighting adalah metode simple pengambilan keputusan multi kriteria. Itu multi kriteria decision making atau disingkat juga sebagai MCDM yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang memiliki bobot tertentu. SAW bekerja dengan cara melakukan normalisasi setiap nilai setiap kriteria, kemudian mengalihkan hasil lalu menjumlahkan seluruh nilai untuk mendapatkan nilai akhir yang alternatif. Metode ini juga banyak digunakan ketika keputusan harus dibuat berdasarkan banyak faktor dan tiap faktor memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Yang kedua, prinsip dasar SAW. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, menetapkan alternatif dan kriteria. Alternatif itu adalah pilihan yang akan dievaluasi. Contohnya, lokasi sekolah A1 sampai A5. Kriteria yang dibutuhkan itu contohnya aspek yang mempengaruhi keputusan, misalkan kepadatan penduduk, harga tanah, dan jarak. Baru yang kedua, poin KB, menentukan jenis kriteria, benefit atau cost benefit. Semakin besar nilai, maka semakin baik juga. Contohnya kepadatan penduduk, angka kelahiran, jarak ke penduduk, jarak ke sekolah lain. Cost-nya itu semakin kecil nilai, maka semakin baik. Contohnya itu harga tanah. C. Memberikan bobot pada setiap kriteria. Jadi setiap kriteria diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya. Contoh C1 90.15, lalu C2 90,25, lalu C3 90,20, dan lain-lain. Bobot juga merupakan faktor penentu yang mencerminkan prioritas pengambilan keputusan. Baru ini ada setelah prinsip dasar SAW ada normalisasi data. Normalisasi bertujuan untuk menyetarakan seluruh nilai sehingga siap dikombinasikan dengan bobot. Formula yang digunakan untuk untuk kriteria benefit itu ada rumusnya R IJ sama dengan X IJ dibagi XJ max. Baru untuk kriteria cost R IJ sama dengan XJ min dibagi XIJ. Contohnya itu kepadatan penduduk A1 sama dengan benefit. Jadi rumusnya R sama dengan 67 dibagi 90 sama dengan 0,744. Harga tanah A1 untuk cost-nya itu R sama dengan 20 bagi 78 sama dengan 0,256. Lalu setelah itu kita menghitung nilai akhir. Setelah melakukan normalisasi selesai, setiap nilai dikalikan bobot kriteria. Contohnya A1 C1 sama dengan 0,744 dikali 0,15. Kemudian hasilnya itu 0,11. Kemudian seluruh nilai alternatif dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir. Nilai tertinggi adalah nilai alternatif yang terbaik. Lalu ini ada kelebihan dan kekurangan dari SAW. Kelebihannya itu proses perhitungan sederhana dan mudah dipahami. Baru hasil akhir jelas, nilai tertinggi adalah yang terbaik. Baru cocok untuk pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria. Lalu kemungkinan pembobotan kriteria sehingga keputusan lebih objektif. Kekurangannya itu sensitif terhadap kualitas bobot yang tidak akurat, sedangkan hasil yang tidak optimal. Lalu tidak mempertimbangkan hubungan antar kriteria. Data harus bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan. Lalu kesimpulannya itu, SAW merupakan metode yang efektif, sederhana, dan banyak digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan banyak kriteria. Pada studi kasus penentuan lokasi sekolah, SAW mampu mengolah data kepadatan penduduk, angka kelahiran, jarak, dan harga tanah untuk menentukan alternatif sekolah yang terbaik. Dengan melakukan normalisasi dan pembobotan yang tepat, SAW memberikan hasil yang akurat dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Ini ada contoh
program yang telah dibuat oleh teman saya sama satu kelompok saya. Maka saya akan membahas mengenai program tersebut. Seperti yang Anda bisa lihat di baris pertama ini ada program untuk kriteria dan bobot. Ini seperti yang sudah saya buatkan ini tanda sebagai komentar, sebagai penanda untuk ini bagian nama kriteria dan bobot. Di sini di kriteria itu ada nilai harga, kualitas, dan fitur. Baru bobotnya itu juga ada mulai dari nilai 0,5, 0,3, dan 0,2. Dan juga totalnya itu harus 1.0. Lalu setelah itu ada input jumlah alternatif. Sini variabel jumlah sebenarnya integer karena ini tidak ada menggunakan nilai koma atau desimal. Jadi kita harus memasukkan berapa banyak jumlah alternatif yang akan kita pakai. Baru ini alternatif sama dengan jumlah yang akan kita isi itu. Baru kita lakukan input manual setiap alternatif. Sini itu ada nama alternatif yang keberapa, nilai alternatifnya, baru nilai kriterianya, dan seperti yang bisa Anda lihat di sini. Baru itu bagian normalisasi. Ini nilai per max kriterianya itu berapa yang akan kita masukkan di nilai itu. Baru hitung skor akhir. Jadi nilai akhirnya akan dihitung melalui program yang telah dibuat. Baru setelahnya itu dieksekusi dengan menggunakan dengan nilai normalisasi dan alternatif yang sudah kita isi tadi. Baru nilai bobotnya juga akan dihitung. Baru setelah itu akan ditampilkan nilai hasil yang terbaik. Akan menampilkan tabel hasil. Ini adalah programnya. Ya, ada variabel skor akhir, alternatif, lalu ini ada penjumlahannya. Baru nanti akan mendapatkan nilai alternatif yang terbaik. Terus nilai akhir atau skor akhir yang didapatkan dari itu. Baiklah, kita langsung saja memulai codingannya atau langsung memulai saja programnya. Yang pertama ini kita akan diminta untuk memasukkan jumlah alternatif yang akan digunakan. Sini saya akan menggunakan sebanyak 4 saja. 4. Baru nama alternatif yang pertama itu A1. Untuk nilai harganya itu misalkan 20, nilai untuk kualitas itu 10, untuk fitur itu 10 juga. Nilai kedua itu A2, nilainya itu 20, ini 9, 8. A3, nilainya itu 50, ini 20, 30. A4 itu nilainya 40, 4, harganya itu 40, kualitasnya itu 10, fiturnya itu 10. Inilah adalah jumlah hasil dari yang telah didapatkan. Alternatif ini A1, 2, 3, 4, baru harganya itu 0,4, 0,4, baru yang ketiga itu dapat 1 kualitasnya. Jadi yang terbaik itu di alternatif yang ketiga. Jadi kita melakukan pengulangan sebanyak 4 kali, baru nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik itu di alternatif keberapa. Baru dengan sesuai program yang telah dibuat itu nanti akan menampilkan alternatif yang terbaik dengan nilai yang tertinggi, yaitu nilai utamanya itu 1.0. Dan ketika di pengulangan yang ketiga itu sudah mendapatkan nilai yang dicari itu 1.0 untuk nilai yang harus didapatkan. Baiklah, mungkin hanya itu saja pembahasan yang bisa saya berikan mengenai materi SAW dari mata kuliah Artificial Intelligence. Dan jika ada salah kata yang ketika saya melakukan pembahasan mengenai materi ini, saya mengucapkan permintaan maaf dikarenakan saya sedang mengalami sariawan, jadi saya tidak bisa berbicara dengan lancar dan baik. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.